Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bulakamba, Bapak Ali Murtopo SPDMN. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bulakamba. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Bulakamba. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya memperkenalkan CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bulakamba. Ada 5 peserta CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bulakamba. Yang pertama saya sendiri Titin Sugiyarti SPD, yang kedua Ibu Anita Sari SPD, yang ketiga Bapak Sri Sutrisno SPD, yang keempat Ibu Erlin Mulyawati MPD, dan yang kelima Ibu Diah Retno Pangastuti SPD. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai, hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun konsep inti budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tentang perubahan paradigma. Jadi
Dulu kita mengajar hanya tentang bagaimana mentransfer ilmu. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru itu prinsipnya adalah berpusat kepada siswa dengan ada wujud profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kita berpusat pada siswa dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu diperlukan kontrol dari guru. Nah, ada beberapa teori kontrol. Yang pertama adalah teori kontrolnya William Glasser. Beliau mengungkapkan bahwa guru-guru itu ada miskonsepsi atau kesalahan konsep. Yang pertama adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Guru-guru itu berpendapat bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, bujukan-bujukan itu bermanfaat tapi dalam waktu singkat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal lama-kelamaan siswa yang merasa bersalah itu nantinya dia tidak bisa menguatkan karakternya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Anak-anak itu ketika dipaksa pertama akan nurut, tapi lama-kelamaan mereka nanti akan mendendam. Itu yang salah. Yang berikutnya ada teori kontrol, bagaimana kita mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka kita ubah menjadi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah menjadi bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Diubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, model pikiran menang kalah diganti menjadi model berpikir menang-menang. Hal ini sesuai dengan apa yang akan kita berikan ke siswa. Mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi yang dari dalam diri sendiri bukan dari luar. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri, cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif pada anak peserta didik. Jadi bagaimana diri kita menjadi teladan dulu, baru kita bisa memberikan disiplin positif kepada anak-anak. Jadi pendekatan disiplin positif itu merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi tidak bisa guru bekerja sendiri, harus semuanya terlibat. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu ada bermacam-macam. Yang pertama, dari profil pelajar Pancasila, ada nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari IPO Primary Years Program atau PYM, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai kebijakan universal dari life skill atau keterampilan hidup adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita itu.
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kebutuhan tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, yaitu bagaimana dia diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kelimanya itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar, bagaimana siswa dapat ingin memenuhinya. Selanjutnya adalah materi motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Sari. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen pada bukunya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini merupakan motivasi terendah dari 3 motivasi menurut beliau. Biasanya untuk motivasi ini siswa atau perilaku seseorang itu mengungkapkan apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi pada motivasi ini anak itu menghindari hukuman, melakukan kebaikan karena takut dihukum. Jadi bukan karena masuk dari dirinya sendiri. Maka motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pada motivasi ini naik 1 tingkat dari motivasi menghindari hukuman, karena untuk melakukan hal baik atau melakukan hal-hal tertentu ini biasanya anak atau seseorang itu hanya mengiming-iming imbalan atau penghargaan. Biasanya untuk angan-angan atau kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan hal tersebut. Jadi kalau tidak mendapatkan apa-apa, berarti tidak melakukan hal baik atau hal tertentu. Maka untuk motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi ini merupakan motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, motivasi internal. Jadi motivasi ini biasanya seseorang itu melakukan hal-hal baik bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan, tapi biasanya apa yang saya dapatkan, apa yang saya bisa melakukan untuk hal baik tersebut. Kalau biasanya kita melakukan berarti dengan ikhlas karena mendapatkan pembelajaran dan hal-hal baik. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, untuk motivasi internal, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti ini untuk menciptakan disiplin positif, dan sikap merdeka ini biasanya untuk motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya untuk hukuman dan konsekuensi, di sini ada perbedaan. Kalau hukuman itu biasanya hanya satu arah, jadi hanya bapak ibu guru yang tiba-tiba langsung memberikan entah itu berupa fisik atau kalimat yang menyakitkan. Jadi ini bersifat tiba-tiba atau spontanitas. Jadi untuk hukuman itu biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak terlibat dalam dalam pihak memberikan sanksi. Jadi siswa itu tidak tahu, atau mungkin mereka itu tahu kesalahan dan mendapatkan hukuman. Jadi ini tidak disepakati, hanya satu pihak. Untuk pembelajaran di sini adalah proses yang kompleks, jadi perlu pendekatan yang tepat agar tercipta lingkungan
lingkungan belajar yang efektif. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan. Keduanya juga dapat memberikan dampak besar pada motivasi dan perilaku siswa dalam belajar. Di sini hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Jadi biasanya di sini hukuman itu hanya sepihak dan hanya satu arah. Untuk konsekuensi sendiri, ini sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui baik oleh guru dan murid. Jadi murid pun tahu segala sesuatu yang harus mereka lakukan, dan ketika mereka melanggarnya, siswa pun tahu konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensi itu dua arah, baik murid dan guru, ini sudah kesepakatan bersama, bahkan di kelas maupun di sekolahan. Ini untuk penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Merupakan hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Yang kedua, murid diminta berjalan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Penyiksaan. Hukuman. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Jadi tadi perbedaan dari hukuman dan konsekuensi tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu diberikan bisa berupa fisik untuk murid yang disakiti atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Next, lanjut Bu. Oke, hukuman dan penghargaan kemudian konsekuensi ini bisa dikontrol. Ada 5 motivasi hukuman dan penghargaan dari saya. Selanjutnya untuk materi 5 posisi kontrol ini akan disampaikan oleh Ibu Erwin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan Bapak Ibu untuk membersamai kami berlima dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10. Pada sesi ini saya mendapat bagian untuk memaparkan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat ada posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima atau yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, sebelum
saya sedikit memberikan pemahaman dan belajar bersama-sama tentang seperti apa sih posisi kontrol seorang burung itu. Alangkah baiknya marilah kita saksikan sebentar tayangan video berikut. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya ya, jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang ngajarin dia lagi. Masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu gak apa-apa, ada luka? gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, jangan nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi, kenapa ya? Bisa jadi anak disiplin seperti apa ya? Teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, sebelum mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Pas lagi. Dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Paskan, untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dengar ya? Duduk. Biasa, yang lain, perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset.
Benar, ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses hal seperti itu ke depannya. Introducing Mr. Len Murray. Halo. Sekolah sistem. India pada Astagfirullah. Kamu ke mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar Bapak antarin. mau pulang ke rumah Pak. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ya? gue jalan sepatu. Pak, berhenti Pak. Maaf ya kita terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti mau obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Jangan
Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak boleh merasa kamu sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang memberikan bawang tadi? Ada. Nah Bapak Ibu, berdasarkan tayangan video tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah yang tadi dilakukan oleh bapak-bapak yang tadi? Pak Guru yang tadi. Penghukum. Penghukum. Ya. Kira-kira di sekolah kita tercinta ini ada yang masih seperti itu, mboten nggih? Semoga jangan lagi nih Bapak Ibu nggih. Karena anak-anak didik kita mungkin sekarang masih anak-anak, tapi kelak akan menjadi teman kita mungkin, ya. Ada yang jadi mantu. Nah Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ketika Bapak Ibu menemui salah satu masalah yang dilakukan oleh salah satu murid kita, maka Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai 5 posisi kontrol. Misal ya, ini ada kasus Reza terlambat hadir 20 menit. Jika Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, bisa jadi Bapak Ibu akan mengeluarkan kata-kata seperti, Reza, lagi-lagi ya kamu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika posisi penghukum itu, nada bicara dari Bapak Ibu itu akan meninggi, ya. Kemudian akan menyakiti hati murid, dan saya yakin tanpa disadari murid itu pasti akan menyimpan rasa dendam kepada kita, ya. Padahal usia kita itu nanti paling hanya berapa sih ya? Makanya saya di sini minta tolong sekali kepada Bapak Ibu, tolong sayangi murid-murid kita dengan penuh kasih, karena tugas guru adalah menuntun, yang lemah lembut. Kemudian ketika posisi kontrol Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, maka kata-kata yang dituturkan Bapak Ibu misalnya, gimana sih nak, kalau saya ditegur sama Bapak KS gimana, kamu terlambat terus, kan bu gurunya gak enak. Nah nanti efek yang ditimbulkan kepada siswa, nanti siswa ini akan merasa bersalah, ya Allah gara-gara saya ya nanti Bu Erminnya dimarahin Bapak KS misalnya begitu. Itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Jadi ketika posisi kontrol Bapak Ibu sebagai teman, maka murid itu akan merasa nyaman dengan kita. Misal, tadi Reza datang terlambat. Misalnya bertemu dengan saya, Reza, kamu kan juara lari ya nak, kok terlambat? Nanti kan Rezanya ceritanya ini, manja-manja, iya sih bu, soalnya saya terlambat bu, lupa nggak nyalain alarm misalnya begitu. Kemudian nanti sayanya merespon, ya sudah nggak apa-apa, karena sana cepet kamu masuk kelas, urusan absen beres, itu misalnya begitu. Nah nanti efek yang ditimbulkan kepada siswa adalah siswa
jatuh kepada guru tertentu, ya. Dan siswa itu juga rasa sukanya itu pun akan kepada guru tertentu. Karena saya yakin perlakuan setiap guru itu berbeda-beda. Kemudian untuk posisi pemantau atau monitor, maka nada bicara guru itu formal. Ketika ada siswa datang terlambat, maka guru itu akan formal, kemudian dihubungkan dengan konsekuensi yang telah dilakukan oleh si siswa tersebut. Misalnya ada siswa terlambat, nanti bapak ibu gurunya menyapa. Contoh nih ya Pak ya, Bu, Reza, kenapa terlambat hari ini? Misalnya dijawab ngantuk Bu. Kemudian nanti bapak atau ibu gurunya menjawab, kalau terlambat konsekuensinya apa? Nanti misalnya dijawab nih Pak Bu, nanti kalau istirahat saya nggak boleh jajan, saya harus mengerjakan tugas Bu. Kemudian nanti bapak atau ibu gurunya menjawab, ya sudah, kalau sudah tahu konsekuensinya, nanti selama istirahat berlangsung kamu tidak boleh keluar, tetapi mengerjakan tugas. Jadi itu adalah contoh dari posisi pemantau. Kemudian untuk posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang diharapkan oleh kita semua. Jadi ketika Bapak Ibu guru menemui atau menjumpai kesalahan murid, tolong ditanyakan dulu mengapa itu seperti itu. Contoh tuturan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu ketika menjumpai siswa kita yang terlambat, misalnya dengan tuturan, apakah kamu meyakini keyakinan sekolah kita tentang jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Jadi anak itu ditanyakan dulu kenapa. Kemudian anak juga ditanya, kira-kira untuk memperbaiki masalah keterlambatan kamu itu caranya bagaimana? Itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta guru itu marah dan tidak serta-merta guru itu menghukum. Itu seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh kalimat. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, monggo. Kamu tidak dapat nilai kalau belum mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kamu tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Pak, hukum. Coba disimpan dulu nggih. Kemudian yang kedua, saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Simpan dulu nggih. Nomor 3, awas kalau besok kamu terlambat lagi. Pengancam apa? Oh, hukum. Ya simpan dulu. Yo ngancam ya. Nomor 4, ayo bantulah demi ibu. Teman. Berikutnya, apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Manajer. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu konsekuensinya jika datang terlambat? Pak? Tahu. Coba saksikan jawabannya yang betul. Yes. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang keliru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Bapak Sri Sutrisno berkaitan
berkaitan dengan keyakinan kelas. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Erlin. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas, ya, tugas modul 1.4 CGP angkatan 10 Kabupaten Brebes. Keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disertai oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas, yakni yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Naik, Bu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, pertama, berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran. Itu merupakan apa? Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Oke. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, baik. Saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas 9C. Ini keyakinan, ya. Keyakinan. Terus menjaga etika sopan santun. Keyakinan juga. Musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas 9C. Itu juga keyakinan, ya. Oke. Sekarang kenyataan ini, misalnya dilarang makan saat pelajaran. Peraturan. Itu peraturan. Oke. Dilarang melakukan keributan. Peraturan juga, ya. Wajib memperhatikan pelajaran. Ini peraturan apa keyakinan? Peraturan juga. Oke. Wajib bersikap sopan santun. Itu juga peraturan. Jadi di bagian ini merupakan peraturan. Naik, Bu. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya adalah abstrak. Terus yang kedua berupa pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lalu tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya apa? Saling menghargai. Oke. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Oke, baik, bagus sekali. Bergantian atau menunggu giliran. Melatih Sabaran. Oh ya, sabaran, ya. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Tertib. Ketertiban, ya, tertib. Ya, betul. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kepatuhan, ya, Bapak Ibu. Jadi kepatuhan. Betul. Kegiatan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Ini contohnya adalah berdiskusi mengenai peraturan kelas,
kemudian merumuskan keyakinan kelas, serta ini contohnya menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati, ya, disepakati bersama. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Saya rasa sudah paham semuanya, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Dian Retno Pengestuti, ya, mengenai segitiga restitusi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Bapak Ibu guru semua yang hadir di siang hari ini. Saya dari salah satu teman CGP Angkatan 10 kebagian untuk menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi kalau Bu Erlin tadi sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru, nah ini kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi seperti itu. Jadi segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan diskusi atau dialog dengan peserta didik untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang sedang terjadi dengan anak itu, kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu misalnya. Next, Bu. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus diambil oleh Bapak Ibu guru semuanya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau di zaman dahulu tuh kadang kalau kita buat kesalahan atau zamannya kita waktu kita masih sekolah, kalau kita buat kesalahan, misalkan Bapak Ibu guru kita memarahi, kamu kenapa terlambat, misalnya seperti itu, kita akan langsung merasa bersalah. Kemudian, besok aku tidak boleh terlambat lagi, seperti itu. Tapi kalau untuk anak zaman sekarang, mungkin kita tidak bisa menjalankan maksudnya mengikuti cara lama seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya kita seperti ini, misalkan berbuat salah itu wajar, atau dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Jadi anak itu walaupun berbuat salah, dia akan merasa kita tidak menyalahkan, tetapi kita bisa memahami kesalahan tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip perilaku perubahan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikir stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga adalah mengenali atau mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Contohnya misalkan ini ada anak terlambat, kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, atau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita jadi jangan langsung kamu kenapa nggak mengerjakan tugas, kan sudah dikasih tahu dari seminggu yang lalu hari ini harus dikumpulkan, misalnya seperti itu. Nah kalau itu kita tanya baik-baik, kenapa kok tidak mengerjakan tugas, alasannya apa, jadi nanti anak akan terbuka seperti itu. Misalkan saya ketiduran Bu, lupa, jadi kita nanti oh ya udah, wajar kalau lupa, ibu juga kadang lupa seperti itu ya. Jadi
nggak bisa jalan-jalan gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ini yang 3 langkah yang terakhir yang harus kita lakukan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, jadi motivasi dalam dirinya. Yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalkan dalam kelas itu sudah membuat keyakinan, misalkan apa keyakinan kelas kita, misalkan kalau tidak mengerjakan tugas, keyakinan kelasnya apa, seperti tadi tidak ditanya. Kemudian nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama. Dan yang ketiga itu contohnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kami. Jadi kita tanya setelah kita mengetahui alasan anak tersebut membuat kesalahan, jadi kita bersama-sama mencari solusi yang akan dilakukan untuk anak tersebut memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Dan selanjutnya Ibu. Selanjutnya penutup akan disampaikan oleh Ibu Titin. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutupan, demikianlah penjelasan mengenai segitiga restitusi sebagai upaya yang telah dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua warga sekolah. Demikian tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh kami. Selanjutnya kita menginjak ke sesi tanya jawab. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh penyaji soal kekerasan terhadap anak, saya terus terang saja, saya dalam kategori yang ke siswa keras. Ini mohon maaf, ada sedikit pertanyaan. Kekerasan atau ucapan yang gak keras itu muncul bukan karena rekayasa dari guru, tapi belajar dari lingkungan. Bahwa anak-anak kita itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita itu dijajah sama Belanda, beda dengan Singapura, Malaysia dijajah oleh Inggris. Bukan saya ini orang sejarah terus bicara sejarah, memang masa lalu kita itu berbeda dengan bangsa yang lain. Bangsa ini diperbudak oleh Belanda, turun-temurun dijajah, kita diperlakukan oleh Belanda dengan sangat kasar. Sehingga kekerasan terus-menerus seakan-akan dari turun-temurun, bahwa pendidikan dengan kekerasan memang akan meninggalkan kekerasan-kekerasan yang lain. Apalagi setiap keluarga di rumah itu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada anak yang ngomong, "Nok, tangio, ya ketang." Tapi anak orang tua dong orang gebrek ngomong, "Oh, balik, sore." Orang dikatakan, bocah saya ini ngomong halus, orang laku. Jadi ini sistem ini memang harus dibangun. Jadi alhamdulillah guru-guru TGP ini ya sudah mulai mengerti bagaimana merubah satu sistem yang turun-temurun dengan cara kekerasan. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan kita kalau lingkungan ini di masyarakat kita itu, maaf ya, ini dari rumah ke rumah, dari masyarakat, umumnya orang tua saja menyuruh anaknya dengan cara yang suaranya keras gitu loh. Itu saja. Jadi solusinya bagaimana? Karena sebenarnya hanya 30% kita bersama mereka, 70%-nya itu ada di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak apa ya yang memang sudah ya kalaupun tidak diteliti berarti sudah dicatat
atau memang oh iya setelah saya lakukan ini materi saya ini terhadap anak namanya si ini memang sangat terjadi perubahan yang besar ya. Jadi pertanyaannya adalah praktek baik apa yang sudah panjenengan lakukan dan memang dialami, tapi dialami setelah dengan cara-cara yang sedang dipelajari. Demikian terima kasih. Sebelum diakhiri tadi ada pertanyaan ya dari Bapak Tobirin SPD kepada Ibu Erwin MPD, kami persilakan untuk menjawabnya. Baiklah, terima kasih Bu Titin. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Tobirin SPD. Matur nuwun Bapak Top sudah berkenan untuk bertanya. Untuk pertanyaannya Pak Tobirin adalah berkaitan dengan bagaimana sih ketika siswa itu terbiasa bertutur dan bertingkah laku kasar karena pengaruh lingkungan di luar. Menurut saya sebagai guru maka sebaiknya guru selalu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika Bapak atau Ibu guru menemui siswa yang demikian, maka Bapak Ibu guru memberikan restitusi kepada siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu itu menanyakan dulu, mengapa siswa tersebut kasar? Alasannya apa? Kemudian diajak berdiskusi bagaimana cara memecahkannya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin Bapak Ibu bisa menuntun siswa-siswa kita di SMP kita tercinta ini. Jadi dengan keteladanan, dengan ketelatenan, kemudian dengan kesabaran Bapak Ibu untuk membersamai, membimbing dan menuntun para siswa, dengan posisi Bapak Ibu sebagai manajer, saya yakin insya Allah para siswa kita yang tadinya kasar bisa berubah sedikit demi sedikit, bisa menjadi lembut, bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Ali Murtoko SPDMM tentang praktik baik akan dijawab oleh Ibu Anita Sari. Monggo Bu Anita. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas yaitu di kelas 7H, awal-awal pembelajaran matematika itu memang pembelajaran itu bilangan. Jadi siswa harus mengetahui dasar pembelajaran matematika yaitu perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Mungkin karena dari kabar di luar atau mungkin karena suara saya yang terlalu keras, jadi menganggap siswa tuh saya galak. Tapi memang galak mungkin. Jadi di kelas 7H itu ada anak, kalau saya tuh belum masuk, anaknya tuh sudah pingsan. Ujung-ujung tuh anaknya sudah dikerubungi sama teman-temannya. Saya tanya, kenapa Mas Ilhamnya pingsan Bu? Semaput. Pertemuan berikutnya sampai beberapa bulan belajar dengan saya tuh setiap kali saya belum masuk itu anak sudah menangis di pojokan. Kemudian selama saya belajar di CKB, saya belajar tentang posisi kontrol guru. Mungkin saya juga harus merubah yang tadinya mungkin membuat merasa bersalah. Saya meningkatkan diri sebagai teman dengan berkolaborasi juga dengan teman kelas 7H, karena memang satu sisi dari anak tersebut juga susah bergaul, susah bersosialisasi, bahkan sampai kalau tugas untuk berkelompok pun dia selalu menyendiri. Alhamdulillah dengan memposisikan sebagai teman, anak tersebut sekarang sudah mulai lebih baik, menangisnya sudah tidak, berani ngomong, kemudian tanpa dipanggil, tanpa diperintah pun ketika ada PR, dia mau mengacungkan tangan, mau maju, kemudian sudah mulai bisa bergaul dengan teman-temannya. Jadi seperti itu Bapak pengalaman dari saya. Insya Allah untuk pembelajaran berikutnya juga akan saya tingkatkan, jadi belajar di posisi pemantau dan manajer. Demikian Ibu.
Terima kasih atas penjelasannya Bu Anita. Mungkin Bapak Trisno dan Bu Diah juga akan menambahkan. Monggo Pak. Saya akan menambahkan dari jawaban dari Bu Anita. Saya juga pernah punya pengalamannya. Pengalaman saya menangani beberapa anak dari mulai saya mengajar di sini 2009 sampai dengan sekarang, dan sekarang saya mengikuti kegiatan CGP di angkatan 10 ini. Selama itu saya lebih banyak menangani permasalahan-permasalahan dalam kasus siswa, ya. Kebetulan saya guru BK, saya lebih cenderung untuk menangani siswa itu dalam posisi kontrol di hukuman dan pembuat rasa bersalah, ya. Bahkan mungkin untuk menjadi teman pun terkadang jarang. Namun setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, ya, alhamdulillah saya lebih sering menjadi pemantau atau menjadi manajer. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diah akan menambahkan, Bu. Terima kasih Bu Titi. Saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Ali terkait tentang pengalaman praktik baik yang sudah saya alami. Kebetulan saya adalah guru prakarya yang biasanya melakukan kegiatan praktik dengan anak-anak. Dulu biasanya kalau misalkan saya memberi tugas untuk membuat praktek, ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, biasanya itu saya langsung marah atau udah dikasih waktu. Biasanya kalau membuat praktek itu saya memberikan waktu yang cukup lama, misalkan jarak 2 minggu atau 1 bulan. Tetapi hingga waktu 1 bulan itu berlalu, terkadang ada anak yang belum mengumpulkan tugas. Biasanya nanti saya langsung, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Sudah, nanti tidak dapat nilai, seperti itu. Tapi setelah saya belajar di pendidikan CGP ini, saya mulai membuka pikiran saya untuk lebih bersabar lagi, kemudian menerapkan segitiga restitusi, menanyakan kenapa kok anak itu tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, alasannya apa, dan saya mencarikan solusi agar anak tersebut tetap mendapatkan nilai. Seperti itu Bapak, jadi pengalaman yang sudah saya alami. Selanjutnya Bu Titin, saya kembalikan. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Diah. Oke, sedikit saya menambahkan jawaban untuk Bapak Topirin bahwa memang betul di sekolah itu siswa hanya sebentar, tapi tugas kita itu adalah membimbing, dan untuk mengubah itu kita tidak serta-merta siswa harus berubah, tapi membutuhkan proses. Jadi yang namanya proses sedikit, tetapi kalau ada perubahan itu sudah alhamdulillah. Itulah tujuan kita ada di sekolah, salah satunya itu. Yang kedua tentang praktek baik, alhamdulillah di kelas 9 ini saya sebagai wali kelas 9I, salah satu murid saya ada yang jarang berangkat. Sebelumnya saya itu sering menyampaikan berdiskusi dengan dia sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi saya selalu, bagaimana sih nak, nanti orang tua kamu gimana gitu ya. Jadi biar si anak itu merasa bersalah sehingga anak itu mau sekolah. Tapi ternyata hal tersebut hanya berlangsung seminggu. Nanti minggu berikutnya anak itu nggak mau sekolah lagi. Setelah semester 2 mendapatkan materi ini, saya mencoba beralih menjadi posisi manajer. Nah, setelah saya diskusi dengan anak tersebut, terus kita sama-sama mencari solusi, alasannya apa, alhamdulillah sejak saat itu sampai saat ini anak tersebut mau berangkat sekolah terus. Demikian praktek baik yang sudah saya laksanakan di sini. Demikianlah materi yang sudah kami sampaikan di acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semua. Adapun kebaikan
kebaikan dan kebenaran yang kami sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum